Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Dasar khotbah hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28. Saudara, itu adalah perikop lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zovim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai seorang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Kita sampai di sini saja. Bapak Ibu bisa melanjutkan pembacaan sampai di ayat 28. Apa yang tidak akan pernah selesai dari hidup manusia adalah problem. Problem bisa datang kapan saja, menimpa siapa saja. Besar, kecil, berat dan ringannya pun bermacam-macam. Hari ini kita akan belajar dari pergumulan yang Hana hadapi dan bagaimana ia menghadapinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, problem yang Hana hadapi, yang pertama dia menghadapi problem yang datang dari dalam diri Hana sendiri. Kalau kita membaca di ayat yang ke-5, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Problem yang dihadapi Hana, Hana tidak punya anak. Problem itu datang dari dalam dirinya. Why? Mengapa, saudara? Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Tuhan menutup kandungan Hana. Apa artinya?
Hadirnya anak adalah dambaan setiap wanita setelah mereka menikah. Tapi hari itu, Hana tidak dapat memiliki anak. Dia tidak dapat mengandung dan melahirkan karena Tuhan memang menutup kandungannya. Kondisi Hana menjadi sebuah gambaran bagi hidup kita. Gambaran bahwa kita juga bisa ada dalam keadaan diri kita tidak sama dengan orang lain. Kita bisa berada pada satu kondisi bahwa aku nggak sama dengan orang lain. Ekonomi aku berada di bawah orang lain. Anak-anakku, anak-anak kita mungkin tidak bisa memiliki prestasi seperti anak-anak yang lain. Hidup pernikahan yang tidak harmonis, tidak seperti hidup pernikahan orang lain. Kondisi fisik kita berbeda. Kita mungkin dilahirkan dengan warna kulit yang lebih gelap dari rata-rata. Kita dilahirkan dengan rambut yang lebih ikal. Kita dilahirkan dengan postur yang tidak setinggi orang rata-rata. Kita dilahirkan dari suku tertentu yang masih dipandang sebelah mata. Kita lahir dalam kondisi kesehatan yang rentan dengan sakit, kesehatan yang tidak prima. Saudara, kondisi pergumulan seseorang bisa datang dari dalam diri sendiri. Sama halnya dengan yang Hana hadapi. Problema dia dimulai dari diri sendiri. Ketika dia sebagai wanita yang sudah menikah, tapi dia tidak bisa memiliki anak. Kondisi itu tidak mudah bagi seorang bernama Hana yang hidup di masa itu. Masa itu adalah wanita berharga ketika ia bisa memberikan seorang anak bagi suaminya. Tapi Hana tidak bisa. Problem bisa datang dari dalam diri kita. Tapi problem yang kedua bisa datang karena dari luar. Kita belajar apa yang dihadapi oleh Hana. Problem datang dari luar, dari kondisi di luar kendali daripada Hana. Adanya Penina yang menyakiti Hana. Saudara, di ayat yang ke-6 dan ke-7, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara, wanita kalau sudah punya banyak sekali pergumulan, persoalan, dan sudah sampai pada taraf menangis dan tidak mau makan, akan ada banyak yang berubah dari dalam dirinya. Mukanya mulai kusut, mulai sayu, mulai sembab, badannya mulai tidak segar lagi, mulai layu lagi. Dan itu kondisi yang Hana tidak pernah bisa cegah untuk seorang bernama Penina menyakiti hatinya karena kondisi dari dalam diri Hana yang tidak bisa punya anak. Saudara, kita hidup di dalam masyarakat yang memiliki image tertentu, dan bahkan jahatnya lagi menerapkan image itu pada masyarakat yang lain, sehingga mereka yang berbeda dengan image yang digambar dan dibangun oleh masyarakat, mereka ada dalam posisi yang tersudut. Maka kondisi yang tidak sama dengan orang lain bisa menjadi sebuah masalah. Masyarakat punya ukuran untuk sebuah kebahagiaan. Bahagia tuh harusnya kamu seperti ini. Masyarakat menerapkan ukuran bahwa siapa yang bisa dikategorikan cantik. Cantik itu harus yang seperti ini. Cantik itu punya ukuran tubuh yang seperti ini. Cantik itu punya kulit, warna kulit tertentu yang seperti ini. Kamu harus cantik supaya kamu mudah untuk mencari pekerjaan, dan cantik itu yang seperti ini. Kamu harus punya uang agar kamu punya pengaruh, agar suaramu didengar. Kamu harus cukup umur agar kamu mulai didengarkan. Ukuran-ukuran itu ada di dalam masyarakat, dan kita lahir ketika ukuran itu sudah ada. Ini menjadi hal yang sulit bagi seorang bernama Hana ketika dia mendapati bahwa secara fisik aku gak bisa melahirkan. Dan secara sosial dia sudah malu
Dan belum lagi ditambah under pressure dari Penina yang notabene hidup bersama-sama, mengenal kekurangannya, sama-sama kaum wanita. Gak jaminan, saudara. Hana juga menghadapi penilaian buruk di dalam hidupnya. Berapa banyak dari kita mendapati orang menilai tanpa menghakimi? Di zaman yang sekarang ini, saudara, bukankah lebih mudah kita melihat orang melihat, orang menilai, orang menghakimi, dan salah memberikan penilaian, dan sangat sedikit sekali kata maaf. Maaf itu menjadi mahal sekali, karena maaf adalah sebuah kehancuran, maaf adalah sebuah kesalahan. Lengkap hidupnya Hana. Fisik Hana dia tidak lengkap. Ia wanita menikah yang tidak bisa mengandung. Ia wanita menikah yang harus melihat kehadiran wanita lain di dalam hidup rumah tangganya. Ia yang datang dengan hati yang hancur, sedih, tapi orang salah mengerti. Berapa banyak dari antara kita yang hari-hari ini kita mendengar pencitraan, mencari perhatian, mencari sensasi, kata-kata pansos, menjadi akrab dengan telinga kita. Dan julid ada di mana-mana, saudara. Apa yang dapat kita pelajari selain dari pergumulan Hana? Kita belajar seorang pribadi. Hana hidup di masa perjanjian lama. Hidup yang tidak mudah bagi seorang wanita seperti Hana. Tapi dia tidak malu menunjukkan eksistensi dirinya bahwa aku lemah, aku tidak berdaya, aku punya kekurangan. Dan dia menunjukkan kekuatannya. Dia menjadi wanita yang punya daya tahan. Dia menjadi pribadi yang pantang menyerah untuk tetap berseru kepada Tuhan. Maka kita mendapati cerita lengkapnya. Hana tidak memperdulikan ketika orang menganggapnya kamu mabuk, orang salah menilainya. Tapi Hana menunjukkan ketekunannya di dalam Tuhan. Dan dia teguh di dalam Tuhan karena dia tahu pengharapan dia hanya ada di dalam Tuhan. Dia terus menaikkan doanya. Dia berseru terus menerus. Dia meratap hanya kepada Tuhan. Dia berseru hanya kepada Tuhan. Dan dia menyampaikan semua apa yang ada dalam hatinya, dalam hidupnya hanya kepada Tuhan. Dan kita belajar dari ketekunan seorang Hana. Yang dia pribadi yang pantang menyerah, berseru-seru kepada Tuhan, sampai akhirnya Tuhan menjawab. Dia menyadari aku adalah manusia yang terbatas, tapi aku punya Tuhan yang tidak terbatas. Aku punya keterbatasan secara fisik, sosial aku punya keterbatasan. Aku punya keterbatasan secara kemampuan, tapi aku punya Tuhan yang tidak terbatas, saudara. Dan Hana melakukan itu bukan saja ketika dia ada di dalam persoalan dan masalah, problem di dalam hidupnya. Tapi setelah dia mendapatkan jawaban dari pergumulannya, Hana tetap melanjutkan untuk dia tetap terus datang kepada Tuhan, menyembah kepada Dia Allah yang dahsyat, kepada Allah yang kuasa, kepada Allah yang dia yakini, Allah yang penuh kuasa. Saudara, dia juga menepati apa yang menjadi janjinya dan nazarnya di hadapan Tuhan. Ketika Samuel lahir, dia memberikannya dan membawanya kepada Tuhan dan menyerahkan apa yang menjadi pergumulannya, dan dengan bangga dia bawa kepada Tuhan. Ini pergumulanku, aku berikan ini kepada Tuhan, aku kembalikan ini kepada Tuhan. Mari, di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi akhir-akhir ini, kiranya kita tidak kehilangan untuk kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Kita nggak perlu menjadi seperti orang-orang lain yang begitu heboh, yang begitu cemas, yang begitu takut dengan semua berita-berita yang ada. Kita punya keterbatasan, tapi kita punya Tuhan yang tak terbatas. Maka patutlah bagi kita untuk tetap berpegang teguh di dalam Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak punya batas. Hari ini ketika kita ada dalam pergumulan berat, ataupun setelah pergumulan ini dapat kita lewati, Allah kita tetaplah sama, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang tidak terbatas kuasanya.
selamat mengikut Tuhan dan tetap terus berpegang di dalam Tuhan. Teguhlah di dalam Tuhan, Tuhan yang tidak memiliki batas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Dari kehidupan Hana, kami belajar, kembali kami mempercayai Tuhan. Kiranya iman kami tetap teguh di dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi bangsa kami, di tengah-tengah situasi negara ini ya Tuhan, dan masyarakat bahkan di sekitar kami. Kondisi di mana orang-orang mulai dicekam, merasa cemas dan ketakutan. Kondisi kesehatan kami pun Tuhan, kami tidak pernah bisa mendukanya. Kami ada dalam situasi yang mencemaskan. Tapi kami Tuhan menyadari kami terbatas. Kekuatan kami ada batasnya. Keuangan kami ada batasnya. Kemampuan kami ada batasnya. Tenaga pikiran kami, apapun yang ada pada kami ada batasnya. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami belajar meneduhkan diri di hadapan-Mu, menenangkan diri di hadapan-Mu. Teduhkan kami untuk tetap berpegang pada Tuhan, pada Engkau yang tidak pernah memiliki batas Tuhan, pada Engkau yang tak terbatas Tuhan. Teruslah Engkau bersama kami, pegang kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan yang membawa kami kepada kemenangan, sehingga kami dapat melewati setiap problema, setiap hal dalam pergumulan kehidupan kami. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang tak pernah melupakan kami. Hanya kepada Tuhan kami berserah dan kami tetap berpegang teguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.